Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan malam ini, kami akan sedikit membahas tentang dunia peternakan kambing. Sebelumnya mohon maaf karena backgroundnya pada kesempatan ini background toko ya. Jadi kalau malam saya jaga toko ini sambil otak-atik seperti itu. Jadi kenapa kita di desa ini beternak kambing? Jadi dalam pandangan saya itu ternak kambing itu berpotensi sekali karena adanya hijauan yang melimpah dan termasuk rumput-rumput yang banyak, juga rambanan yang banyak, itu menjadikan sebuah potensi tersendiri di pedesaan atau di desa itu. Jadi kalau bagi saya itu tergantung orangnya aja ya, telaten nanam atau tidak. Meskipun kita itu di pegunungan, berpeluang tinggi, tapi kalau tidak telaten menanam ya, juga tidak akan panen, seperti itu. Dan yang akan kami ulas ini sedikit saja pengalaman kami. Jadi kalau mau beternak kambing itu yang didahulukan apa? Seperti itu. Jadi saya juga pernah belajar bersama teman-teman, juga para senior itu. Yang diutamakan tuh niatnya dulu. Niat dulu, nomor satu niat. Jadi kalau kita punya uang banyak, punya pakan, tidak punya niat, tidak mungkin jalan. Ya, seperti itu. Yang kedua pakan. Terus pakan itu kalau kita belum punya pakan, kalau kita breeding ya, kita ngomongin breeding ya. Jadi utama. Jadi kalau belum punya pakan, jangan beli ternak dulu atau gaduh ternak dulu. Itu juga akan merepotkan kita. Biasanya yang sudah saya alami ya. Jadi kalau sudah ada ternak, tidak punya pakan, nanti saat musim kemarau juga akan kesusahan untuk mencari pakan itu sendiri. Tentu kalau pakan tambahan itu ya, itu sebagian besar kan membeli, seperti konsentrat dan lain-lain itu ada aja. Tapi kalau kita punya prinsip breeding, terus kita menggunakan pakan konsentrat yang beli, terus kemudian kita diterpa dengan harga kambing yang murah, kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Kadang bisa nol, kadang bisa untung sedikit, seperti itu. Kemudian yang ketiga kandang. Jadi kalau sudah nanam pakan, kita sediakan kandang. Kalau pengalaman saya, jadi kandang itu yang diutamakan apa? Pertama, kandang di panggung. Nah, itu kalau masalah kotorannya itu nanti mau diambil setiap hari yang sistem terintegritas itu juga bagus aja. Tapi yang intinya itu kandang itu panggung. Jadi kenapa kok panggung? Karena akan mempermudah kita dalam kebersihan kandang itu sendiri. Ya. Jadi kalau di desa itu kebanyakan kandang itu masih apa ya, tidak dipanggung. Jadi sangat kesulitan dalam menangani penyakit. Misal ya, kalau pusernya sakit ya, terus kemudian kita obati. Dia itu nanti akan menempel pada kotorannya. Nah, bahkan di kotoran itu juga akan terinfeksi oleh jamur dan lain sebagainya. Jadi kita akan kesulitan dalam pengobatannya. Kemudian kandang itu kalau pengen yang meringankan biaya pembuatannya, kita menggunakan bahan dari bambu petung ya. Bisa itu. Bambu petung itu bisa. Jadi kalau di desa itu banyak kok bambu petung. Kita beli juga tidak mahal ya. Jadi itu yang sudah kami pelajari. Juga ada di desa kami itu yang menggunakan pring petung. Itu bisa tahan puluhan tahun ya. Tapi caranya gimana? Jadi bambu petung itu
direndam dalam air dulu beberapa bulan ya. Kalau pengen bagus ya 1 tahun itu enggak apa-apa. Jadi begitu tahun berikutnya dikeluarkan, nah itu dibikin kandang itu awet luar biasa itu. Nanti kalau tiang-tiangnya, tiang yang bawah itu bisa menggunakan cor, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah uang. Uang itu nomor 4 ya, atau modal. Jadi kalau kita tidak punya uang, apakah bisa kita memelihara kambing? Bisa. Jadi kita menggunakan sistem gaduh ya. Kita cari tetangga-tetangga kita yang sudah punya kambing banyak, kita negosiasi, kita bilang, "Om, saya punya lahan banyak, saya punya pakan banyak, pakannya ini." Nah, itu nanti bisa mencari orang yang punya ternak banyak. Atau juga orang yang punya uang banyak, kita punya program misalkan, "Oh, pakanku ini banyak loh, pakannya seperti ini. Terus gimana nanti kalau diberikan kambing, sistemnya seperti apa?" Jadi kalau kita sistem gaduh itu harus jelas ya, sistemnya seperti apa. Jangan-jangan nanti kita yang gaduh malah kalah. Seperti itu, kita sudah setiap hari modal bensin untuk mencari pakan. Nah, jangan sampai kita kalah, ya. Jadi harus ada hitung-hitungannya sendiri. Misalkan nanti dihitung gimana ya, misalkan, yang gaduh itu 50%, yang punya kambing 15%. Nah, itu digunakan untuk kebutuhan kambing seperti pemberian mineral, kemudian di saat kambing bunting tua dan di saat kambing melahirkan, itu beberapa bulan itu dikasih tambahan protein, ya. Jadi harus dikasih, kenapa? Biar susunya lancar, anakannya bagus, seperti itu. Nah, selesai ya. Jadi ada 4 eee, sebelum kita memulai peternakan kambing itu apa ya, niat, pakan, kandang, dan modal. Tentu sudah jelas ya. Nah, itu masukan saja dari saya. Jadi kalau yang punya niat beternak ya, bisa menghubungi saya ya. Kita belajar bersama. Bukan kok belajar bukan apa, menghubungi saya kemudian berguru pada saya, bukan. Saya itu bukan guru ya. Di sini di channel ini kita belajar bersama. Jadi kalau ada yang sudah punya kandang dan pemula, monggo kita sharing-sharing bersama. Kita berbagi ilmu supaya kita peternak ini lebih maju. Mungkin cukup sekian video dari kami dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga ternaknya lemu-lemu dan yang punya usaha semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.